تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu bertakwa, merasa cukup dan selalu tersembunyi. Ini 4 sifat diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadits ini terdapat ketegasan tentang penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan cintanya itu diraih dengan sebab-sebab. Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran berbagai bentuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan berbagai bentuk dan golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan di dalam hadits ini diterangkan 4 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-'abd. Ada predikat ubudiyah, penghambaan. Dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah predikat yang tinggi, hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sebut dan Allah puji nabi-nabinya dengan sifat ini. Nabi Nuh alaihi salam dikatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan Allah puji Nabi Daud. Wadhkur abdana Daud, ingatlah hamba kami Nabi Daud. Nabi Sulaiman Allah firman ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Wadhkur abdana Ayyub, ingatlah hamba kami Nabi Ayyub. Wadhkur ibadana Ibrahim
wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub disebut hamba-hamba. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari dengan predikat, dengan titel hamba ini di banyak tempat. Di posisi Isra Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di posisi diturunkannya Al-Quran kepada beliau, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maha suci Allah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya. Dan di posisi dakwah di jalan Allah, Allah mensifatkan nabinya, wa annahu lamma qama abdullahi yad'u. Sungguhnya tatkala hamba Allah berdiri berdakwah. Maka itu adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk menegakkan penghambaan hingga akhir hayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan selalulah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seluruh nabi dan rasul, misi dakwah mereka. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian hanya kepada aku. Maka ubudiyah ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah, penghambaan kepada Allah. Seorang hamba itu dia selalu bergantung kepada Allah, tempatnya memohon hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, takut hanya karenanya. Segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna yang paling agung di dalam kehidupan. Karena itu dari pokok kandungan Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian sifat yang kedua, at-taqi, seorang hamba yang selalu bertakwa. Karena takwa itu adalah kunci segala kebaikan, pokok segala kebahagiaan. Dan itu adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam sorga, menyelamatkannya dari api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Itu adalah sebuah kewajiban, keputusan yang sudah dipastikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa selamat. Semuanya harus melewati neraka jahanam itu. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu adalah cahaya di dalam kehidupan, dan berbagai bentuk dan kebaikan takwa di dalam Al-Quran. Lebih dari 100 ayat menjelaskan manfaat dan keutamaan takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Takwa itu ibarat seorang berjalan di atas tanah yang banyak kerikil dan durinya. Dia meletakkan kakinya pada hal-hal yang dihalalkan. Dia hindarkan dirinya pada perkara-perkara yang dilarang, hal-hal yang dicela. Takwa itu dengan menegakkan kewajiban-kewajiban, melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan, dan dia jauhi hal-hal yang makruh. Maka itu bentuk dari ketakwaan, dan tingkatannya punya berbagai jenjang. Siapa yang masuk di dalam pintu takwa ini, maka dia telah memperoleh
salah satu sebab yang akan mempermudah kehidupannya, melancarkan rezekinya, menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Kemudian sifat yang ketiga, Al-Ghani, adalah seorang hamba yang selalu merasa cukup dengan pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena harta kekayaan yang sesungguhnya bukan dengan harta benda, bukan dengan sesuatu yang kita lihat fisiknya, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di dalam hati. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah rasa cukup itu, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yasta'if yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan untuk dirinya. Maka kekayaan yang sesungguhnya adalah kecukupan yang berada dalam hati. Dia merasa cukup dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena sebesar apapun dari kesulitan yang menimpa seorang hamba, kalau kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, kita akan menemukan masih ada orang yang lebih sulit daripada kita. Karena itulah banyak memikirkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengannya, itu adalah sebab penting yang membawa seorang hamba kepada jenjang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Khafi. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang tersembunyi. Pada amalan yang dia kerjakan, dia tidak gemar menampakkannya kepada manusia. Bukan orang yang mencari ketenaran, bukan pula orang yang senang untuk menceritakan apa-apa yang harusnya dia sembunyikan. Karena itu Nabi SAW menganjurkan seseorang itu punya amalan yang dia sembunyikan, yang dengannya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan Arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada tuduhan di bawah terik matahari yang dahsyat itu kecuali siapa yang dituduhi oleh Allah. Salah satu dari 7 yang dituduhi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia tidak tampakkan, dia rahasiakan, sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking dia rahasiakannya. Maka ini adalah sebab dia mendapatkan keutamaan yang sangat agung dan mulia itu. Demikian pula Rasulullah memuji seorang yang tinggal di lereng-lereng gunung, di tempat tersembunyi, karena menjaga agamanya dari fitnah-fitnah. Tapi bukan artinya bahwa seorang itu diperintah untuk meninggalkan manusia. Kalau dia bergaul dengan manusia, berada di tengah manusia, dia laksanakan dari berbagai kegiatan dan dia bersabar, itu kedudukannya lebih tinggi. Bukan artinya seluruh amalan harus dia sembunyikan. Ada amalan harus ditampakkan, seperti sholat 5 waktu, mengeluarkan dari zakatnya apabila itu dipantau dan diwajibkan oleh pemerintah, dan dia lakukan hal-hal yang dengannya terangkat kewajibannya di tengah manusia. Maka demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, mengajari manusia kebaikan, itu semuanya dari amalan-amalan yang zahir, kedudukannya sangat tinggi. Maka ini 4 hal berada di dalam kalimat-kalimat ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab seorang hamba dicintai. Innallaha yuhibbul 'abd at-taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu bertakwa, merasa cukup dan menyembunyikan dari amalannya. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah firman di dalam hadits ilahi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Siapakah wali Allah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Salat 5 waktunya, memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, keluarkan zakat kalau dia punya harta, berpuasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Kewajiban-kewajiban dia lakukan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus menerus hamba ini mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang disunnahkan sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, maka itulah kedudukan bagi seorang hamba. Apa yang dia khawatirkan apabila Allah telah mencintainya? Idza sa'alani la utiyanna, apabila dia meminta pasti aku akan beri. Wa in ista'adani la u'idanna, apabila dia memohon perlindungan aku akan melindunginya. Itu dari kebaikan bagi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah persiapan menuju kepada negeri kekal abadi. Tidak ada arti dari kehidupan bagi seseorang yang tidak masuk di dalam lingkup kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab-sebab seorang hamba dicintai itu telah diterangkan. Kalimat-kalimat mudah, makna-makna yang agung, gampang kita melaksanakannya di dalam kehidupan dan kita tidak bisa terlepas darinya. Karena itu hendaknya kita bersegera menuju kepadanya, selalu menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintainya dan mengumpulkan kita semua kelak di surganya bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون